Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kelompok 2 akan melanjutkan presentasi di bab ke-7 yaitu tentang semiotik. Selanjutnya, pengertian semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika diambil dari kata bahasa Yunani yaitu semeion yang artinya tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu seperti metafora. Proses mewakili itu terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan diwakilinya. Misalnya, burung Garuda mewakili Indonesia. Proses tersebut sebagai semiosis. Selanjutnya, pengertian tanda dalam semiotika. Tanda atau sing adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain, atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri, seperti metafora. Menurut Charles Sanders Peirce, alam semesta dipenuhi dengan tanda atau secara eksklusif tersusun oleh tanda. Segala sesuatu yang dapat dilihat atau diamati dapat dibuat teramati bisa disebut tanda. Sesuatu yang dimaksud dapat berupa gagasan, pikiran, pengalaman, atau sesuai yang dialami ataupun perasaan. Tanda tidak terbatas pada objek ataupun benda. Jika A dikenal dan diketahui mewakili B, maka A adalah tanda. A adalah lampu lalu lintas yang berwarna merah menyala. Maka pengendara kendaraan bermotor tidak boleh menyeberangi jalan. B. Tanda dapat dibagi menjadi kategori yaitu icon, simbol, dan indeks. Selanjutnya, cara membedakan tanda. Yang pertama, coulissing atau tanda kualitas dari quality and sign, dan adalah sesuatu yang dianggap sebagai tanda berdasarkan suatu sifat. Misalnya, merah atau sebagai sebuah sifat yang berdiri sendiri sebelum dikaitkan dengan sesuatu yang lain, atau sebelum mewakili sesuatu lain selain warna. Yang kedua, sin-sing atau tanda tunggal, yang gabungan kata dari kata singular dan sing. Sin-sing adalah sesuatu yang dianggap tanda atas dasar tampilannya dalam kenyataan. Contohnya, asap sebagai tanda untuk api. Tanda akan selalu memiliki kendaraan yang berbentuk fakta eksistensial. Hubungan kausal antara api dan asap memungkinkan asap berfungsi sebagai penanda dari api. Intinya, setiap tanda akan menggunakan kendaraan berdasarkan koneksi eksistensial dengan objeknya. Yang ketiga, legising atau tanda hukum. Gabungan kata dari legal dan sing adalah sesuatu akan dianggap tanda berdasarkan peraturan yang berlaku umum, baik secara hukum dibuat atau secara tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam kultur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, semiotika visual. Semiotika visual atau visual semiotik adalah salah satu bidang studi
yang secara khusus mempelajari penyelidikan terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui sarana indera, penglihatan atau visual sense. Dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa semiotika dapat mengkaji seni rupa. Namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semiotika memiliki banyak mazhab atau aliran. Karena itu, seseorang yang akan menggunakan semiotika untuk mengamati karya seni rupa harus terlebih dahulu menentukan semiotika apa yang digunakan. Next. Cabang semiotika menurut Charles Morris. Sementara itu, Charles Morris, seorang filsuf yang ikut serta dalam ilmu tentang tanda-tanda membedakan semiotika dalam 3 cabang penelitian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, sintaksis atau sintaktik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan turunan dan interpretasi. 2. Semantik adalah penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designet atau objek-objek yang diajunya. Designata bagi Morris adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. 3. Pragmatik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakainya. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional. Yang melatari tuturan. Next. Selanjutnya, tujuan semiotika. Karya seni adalah produk yang berkomunikasi melalui tanda-tanda yang secara otomatis memiliki berbagai arti untuk penyerap tandanya. Makna dan interpretasi atau tafsiran yang dihasilkan oleh tanda tersebut dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan waktu atau zaman pada saat tanda itu ditafsirkan oleh seseorang. Malah bisa jadi tanda tersebut tidak berarti apa-apa untuk pemirsanya. Karya seni adalah produk yang terbuka. Setiap orang berhak memahami dengan keputusannya sendiri. Di sini dapat dirumuskan bahwa terdapat masalah yang muncul ketika kita mempelajari suatu karya seni. Bagaimana caranya kita dapat memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh karya tersebut sudah sesuai atau akurat. Seperti yang dijelaskan oleh Karen Hamlin, yang dikutip oleh Albert Camus. Keyakinan akan adanya kemungkinan komunikasi universal melalui seni telah menghasilkan berbagai kesulitan. Kehidupan postmodern tidak percaya seseorang dapat mengkonsumsi suatu karya tanpa memahami terlebih dahulu konteks dari karya tersebut berasal dan kapan dibuat. Kritikus postmodern juga meyakini bahwa kita tidak dapat memahami karya seni suatu masyarakat jika tidak memiliki informasi antropologis tentang karya tersebut. Disinilah peran semiotika sangat penting untuk digunakan agar berbagai tanda tersebut dapat dicapkan dengan baik. Melalui pendekatan semiotik, kita dapat menelaah lebih detail tentang komunikasi yang disampaikan oleh karya seni. Melalui semiotik, kita dapat mengkaji tanda kendaraan
yang ditumpangi oleh tanda dan makna dari tanda itu sendiri dalam konteks sosio-kultural masyarakat di mana ia dihasilkan. Dengan catatan bukan berarti dapat menggantikan kajian interdisiplin seni dengan bidang studi lain, tapi melengkapi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, pendekatan semiotika dalam analisis seni rupa. Perkembangan postmodernisme menuntut pengkajian tentang artikulasi makna dan ideologi di dalam karya-karya seni harus dirumuskan kembali. Pencarian makna dalam budaya postmodern pada kenyataannya tidak hanya menghadapkan para pemikir kepada masalah metodologis, tapi juga epistemologis. Pada singkat epistemologis, muncul sebuah kegundahan tentang teori estetika atau semiotika yang mampu menjelaskan cakupan, metode, dan keabsahan pengetahuan yang digunakan dalam praktik postmodernisme sebagai landasan atau model dalam penciptaan dan penafsiran karya. Pada tingkat metodologis, ini muncul tuduhan-tuduhan akan praktik seni postmodern yang dianggap irasional, anti-metodologi, dan anti-estetika. Namun ironisnya justru semua nilai-nilai rasional, metodologis, dan estetika inilah yang ingin dekonstruksi dan dievaluasi oleh postmodernisme. Lalu di tengah kegundahan, keraguan, dan ironi tersebut, bagaimanakah semiotika memahami objek-objek kebudayaan postmodern dalam karya seni rupa? Selanjutnya, dua aspek utama dalam analisis semiotika. Ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses seni, yaitu aspek objektif dan subjektif. Objektif berarti berkaitan dengan pertimbangan berbagai faktor yang membatasi proses pengembangan seni seperti teknologi, teknik, material, atau unsur-unsur seni rupa dan desain. Aspek subjektif berkaitan dengan kemampuan artistik dan kreativitas seniman yang dibentuk oleh berbagai kebudayaan, mitos, kepercayaan, ideologi, atau ketaksadaan seniman itu sendiri. Next. Semiotika komunikasi. Semiotika komunikasi visual. Dalam pemuatan makna tertentu pada objek seni, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu kode. Kode adalah cara memilih, menyusun, dan mengombinasikan tanda-tanda makna yang diharapkan, bisa berbentuk konvensional, kontradiktif atau ironis, dan ekspresi atau idiom, yaitu cara elemen-elemen bentuk dan tanda dikombinasikan sehingga menghasilkan totalitas bentuk baik yang berupa elemen linguistik ataupun non-linguistik. Berdasarkan uraian di atas, objek seni rupa menjadi media komunikasi yang memberikan pesan tertentu dari seniman kepada apresiator.
Pesan dalam karya seni rupa menempel pada sesuatu, yaitu bahan-bahan fisik ketika di-enkode atau telah ditandakan bagi interpreter. Untuk mendapatkan batasan pesan dalam objek seni, ada dua gejala tanda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tanda yang menjadi pesan denotatif atau liter dan pesan konotasi. Pesan denotasi adalah pesan yang disampaikan oleh gambar secara keseluruhan, sedangkan pesan konotasi adalah pesan yang dihasilkan oleh unsur-unsur gambar. Sunardi tahun 2002 ayat 160. Denotasi sering juga dipahami sebagai pesan tanpa kode. Artinya pesan yang disampaikan pada umumnya yaitu pesan tanpa penafsiran. Selanjutnya, kesimpulan. Tanda yang terdapat dalam sebuah karya seni rupa bersifat abstrak dan dapat dianalisis secara terperinci atas dasar bentuk yang tampak, baik itu teks maupun objek atau bahasa lainnya. Teks dalam sebuah karya seni rupa dapat menjadi wacana, dan terkadang teks itu sendiri adalah bentuk utama dari karya itu sendiri. Sehingga semiotika dapat digunakan untuk menganalisa karya seni rupa dengan lebih dalam, baik untuk kepentingan akademik maupun seniman yang ingin mengeksplorasi dan mencari inspirasi dari karya yang telah berhasil sebelumnya.